Halo friends, kembali lagi bersama dengan saya Guido dari Property Indonesia. Dan hari ini, di siang hari yang cukup terik ini, kita akan mereview salah satu rumah yang lokasinya sangat strategis di kota Surabaya Barat. Dan rumah yang akan kita review kali ini berada di dalam klaster perumahan Royal Residence. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang saya ini adalah jalan utama atau boulevard dari Royal Residence. Dan rumah yang akan kita review itu hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari boulevard. Untuk spesifikasi bangunan, luas tanah dan fasilitas nanti kita akan tanya ke ekspertisnya. Let's go, kita akan ngeliat. Permisi. Permisi. Halo. Permisi bro. Hayu friends, apa kabar? Nah ini ekspertisnya, kita akan izin review ya rumahnya. Silahkan. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak? Kira-kira rumah ini luas tanahnya berapa? Kemudian luas bangunannya sekilas saja. Jadi rumah ini cukup luas. Tanahnya itu luasnya 689 dan bangunannya sendiri itu 529. 529 dan luas tanahnya 689 kurang lebihnya ya. Kurang lebih sekitar segitu, 600. Dan posisi rumah ini sendiri? Rumah ini enak, rumah ini hadap utara. Jadi sudah pasti rumah hadap utara itu dingin ya. Yes. Karena enggak kena sentrong matahari langsung. Ya. Seperti itu. Oke. Dan konsep rumah ini sendiri kurang lebih bagaimana, Van? Nah, kan ada yang bilang itu adalah tempat healing terbaik itu kan rumah sendiri. Iya, iya. Nah, rumah ini tuh menyajikan konsep seperti itu. Nggak seperti di Surabaya, seperti villa-villa yang ada di Bali. Wow, tapi lokasinya di Surabaya? Lokasi di tengah Surabaya, jantung pusat Surabaya hiburan, Barat, entertainment, CBD terbaik di Surabaya, itu Surabaya Barat. Tapi Anda bisa mendapatkan feel seperti Bali. Bali. Wow, aku penasaran nih. Penasaran pasti kan? Friends penasaran. Kalian penasaran pasti. Masuk ya. Ayo Boleh bareng ya? masuk. Let's go. Nah, tuh kita udah di dalam ini. First impressionmu gimana? First impression, pertama kali ngelihat mungkin belum full review ya, tapi Benar. kesannya homey. Kemudian memang konsep yang kamu bilang di awal seperti villa ya, memang looks like villa. Yes. Dan yang uniknya ini ruangan apa? Mungkin kamu bisa jelasin nggak sih, Man? Jadi pastinya ini ruang tamu. Jadi dari tadi kita di luar, Ya, di carport itu ya. Carport, kita masuk ke pintu dan kita disambut dengan ruang tamu yang nuansanya homey banget karena banyak elemen kayunya. Oke. Di samping itu ini kan pintunya pun juga beda ya. Biasanya kan pintu yang sama, tapi ini dibuat seperti sekat kaca sehingga pintu kaca ya. sirkulasi udara dan angin itu keluar masuknya enak. Yes, meskipun siang hari tapi sirkulasi di dalam, anginnya keluar masuk. Dan yang menambah bikin adem lagi itu banyaknya unsur batu. Batu-batu alam ini dan juga ada air di sini, kolam ikan. Ada kolam ikan di sini. Benar. Ya. Jadi ini apa? Pemisah antara ini adalah ruang pemisah dari ruang tamu menuju bangunan utamanya. atau ruang keluarga, ruang apapun keluarga, itu ya, di ruang benar. utama ya. Sebelum kita ke rumah utamanya, ruang keluarganya, kita ke sini dulu. Boleh, Man. Jadi ini adalah service areanya. Jadi selain dari ruang tamu terpisah, untuk service area juga terpisah. Jadi ART-nya, driver dan sebagainya itu tidak lewat langsung dari pintu utama tadi. Bener. Dan rumah ini ada gensetnya nggak, Man? Rumah ini dilengkapi genset. Jadi kalau ada lampu mati bisa langsung emergency nyala. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing kalau tiba-tiba waktu mandi, waktu kumpul keluarga, listrik mati, langsung nyalain genset. Yes. Jadi kalau, ini ruangan service areanya utamanya. Jadi di sana ada kamar pembantu dan di atasnya adalah kamar untuk driver dan tandon itu di atas semua lokasinya. Oke, jadi ini ada ruang kamar driver ya? Iya, kamar untuk driver 1 dan tandon. Tapi ini masih terpisah ya dari ini ruang terpisah. utama? Jadi kita belum ada di bagian utamanya. Nah, sekarang kita jalan ke bagian utama dari jujur rumah Pak ini gimana? Semakin menarik Pak. Semakin menarik rumah ini. Kamu ngerasa nggak tuh? Semakin kesini anginnya semakin banyak.
Iya, kerasa banget, Van. Semakin kerasa adem. banget, kerasa banget. Ya. Nah, ini ya, yang sebelah kanan ini, Ayo Van. kita kesini dulu dong. Oke, boleh, boleh. Tak tunjukin ini. Jadi ini adalah apa ya, open areanya, open space-nya, tamannya. Jadi banyak sekali tanaman di sini dan juga untuk yang suka nyantai sore ini ada terrazzo ya. Wih, terrazzo. Terrazzo. Ada atau gazebo, terrazzo, gazebo gitu ya. Bawahnya ada apa itu? Kolam ikan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi banyak unsur batu alam, banyak unsur air di sini itu yang bikin hunian itu semakin adem dan terasa seperti villa. Wow, that's amazing, Van. Yes. Dan kalau mungkin boleh saran nih, Van, kita kan sebagai property advisor, Van ya. Yes. Mungkin kalau ini nggak jadi taman, bisa digunakan untuk apa sih? Dengan luas tanah segini besarnya nih, Van. Banyak hal sih, kalau memang kalian suka renang, ya kalian bisa pakai ini untuk kolam renang dan sebagainya. Many things bisa dilakukan di sini. Oke. Ini masih sangat luas banget memang ya. Luas banget. Sekarang kita masuk ke bagian utama dari rumah ini. Nah, ini skatnya juga kaca lagi, Van. Kaca. Jadi arsitek yang mendesain rumah ini adalah arsitek lulusan Jerman. Jadi dia sudah memikirkan bahwa biasanya yang memakai permainan kaca seperti ini akan membuat feel ruangan itu, space itu jadi lebih luas. Ya memang sih, aku ngeliatnya Jadi lebih lega. Iya, iya, betul, Van. Jadi nggak terasa sumpek. Iya, iya, itu. Jadi ini Apa nih? Ini apa nih? Ini adalah meja bar ya, bisa dibilang meja bar, dapur bersihnya di sini. Jadi kalau misalnya ada tamu, mungkin ada yang masak yang simpel-simpel, itu bisa dieksekusi di sini. Eksekusi, serve ke table. Langsung serve ke ini ya, dining room ke meja makannya. Meja makan. Dan meja juga makan ini, Van, gabung dengan meja makan langsung gabung dengan living room. Ini yang membuat kenapa aku bilang tadi nuansa villa, nuansanya sangat homey. Karena tidak ada batasan kalau mau makan sama keluarga, ngobrol-ngobrol, tidak ada batasannya. Iya, dan memang ini ruangan khusus memang untuk keluarga terdekat gitu ya. Yes. Keluarga. Kalau yang di depan tadi memang Untuk tamu. tamu. Jadi benar-benar ini sudah keluarga terdekat, keluarga sendiri inti yang ada di sini. Keren sih, Van, ini, Van. Yes. Dan kita beranjak kemana? Wah, ini ada space. Ya, ini space yang bisa digunakan untuk olahraga, mungkin karena banyak sirkulasi yang bagus sehingga cocok untuk berolahraga, kan kita butuh matahari dan sebagainya. Dan kalau aku lihat nih, Van, ini kan banyak furniture nih. Seandainya nanti terjual nih, ini include nggak sih? Beberapa furniture akan diincludekan untuk bagian-bagian yang menempel seperti lemari. Aku tunjukkan contohnya. Boleh, boleh. Jadi ini salah satu master bedroomnya. Jadi di ruangan, di kamar ini, di rumah ini itu ada 6 kamar. Dan masing-masing kamarnya itu ada kamar mandi dalamnya. 6 kamar itu di bangunan utama ya, belum Bangunan termasuk utamanya. kamar ART driver tadi ya? Yes, jadi di kamar ART dan driver tadi itu pun juga ada kamar mandi dalamnya. Wih, mantap. Jadi Ada makanya berapa totalnya, Van? Kalau kamar yang kamarnya di luar? 6 plus 3. 6 plus 3. Oh, salah, 6 plus 3. Kamar mandinya pun juga 6 plus 3. Jadi tadi sepanjang kita lewat di perjalanan menuju ruang tamu ini tidak ada sama sekali bau toilet yang menyengat karena masing-masing toiletnya ada di kamar. Cuma ada satu aja toilet untuk tamu. Nah, ini salah satu contoh furnish yang ada tinggal, jadi yang menempel. Jadi semuanya ini furnish ini adalah bahannya menggunakan jati. Wow, jadi Pintu di sana dan kusennya semua jati. anti rayap dong. Pastinya anti rayap dan awet. Iya, iya. Jadi kalau Awet boleh sekali. kalau boleh aku simpulkan dikit, kamu bilang kan kamar mandinya semua dalam Yes. kamar ya. Berarti ini bisa dibilang semua kamar master bedroom, Van. Semua kamar master bedroom. Oke. Benar. Ini ada Jadi ini walk-in closet. Oke. Yes. Walk-in closetnya. Dan ini Walk-in juga closet. yang nempel ini include ya, Van? Include. Jadi semua kabinet, lemari yang menempel ini semuanya menggunakan bahan jati. Jadi itu salah satu daya tarik utama dari rumah ini. Cuman kalau boleh tahu, Van, rumah ini dihuni nggak sih sebenarnya? Rumah ini sudah tidak dihuni lagi, cuman masih sering dilakukan perawatan secara berkala. Ada maintenance. Tadi ini sorry, tadi kalau suaranya agak terganggu dengan beberapa kebisingan, ini lagi di maintenance untuk AC-nya. Oh, jadi ada yang maintenance ya, Pak? Yes, ya? jadi benar-benar rumah ini ya? benar-benar terawat dengan baik. Nah, ini kamar connecting ya? Ini kamar connecting. Permisi jadi- ya, Pak ya? Permisi Pak. Ya, jadi ini kamar connecting biasanya untuk kamar anak ya, orang tua di situ, anak di sini. Dan ini kamar mandi dalam juga? Kamar mandi dalam juga. Kamar Keren, mandi keren, dalam juga. keren. Untuk rumah yang tidak dihuni,
itu cukup bagus banget sih Van ini. Yes. Dengan perawatan yang dilakukan terus ya. Benar sekali. Nah ini dia untuk kamar mandinya. Dan desainnya sih nggak neko-neko memang Van ya. Desainnya cukup straightforward. Ada 2 keyword sih untuk rumah ini, adalah homey dan spacey. Homey dan spacey, karena space-nya memang besar. Space-nya gitu ya. memang besar sekali. Nggak terlalu banyak memainkan sekat. Yes. Dan layoutnya juga menurutku layoutnya tuh simple. Kemudian penataan furniturnya itu loh. Ya, saya cukup salut dengan arsitek yang mendesain rumah ini ya, karena dia bisa membuat rumah ini sangat kesannya sangat luas, bangunan 500-an tapi kesannya lebih dari itu. Iya. Terutama untuk ruang tamunya. Sekarang kita langsung naik ke lantai 2 ya. Ya. Mungkin kalau dari lantai 2 bisa dilihatin nih Van. Tangganya ini tolong di-shoot tangganya. Boleh di-shoot. Van, sama itu, Van. Ini kan kaca nih Van. Terus ini juga kaca nih Van sebenarnya. Kaca. Ada bener. taman juga Van. Taman. Ya ini ada mini taman juga. Jadi di sana ada taman, di sini juga ada taman. Wah, berarti dapat 2 view ya. Dapat 2 view. Wih, nice. Dapat 2 taman. Jadi yang suka berkebun bisa banyak explore sih di rumah ini. Iya. Aku kembali ke tangga ya. Jadi tangganya ini pakai granit dan ini menggunakan railingnya ini menggunakan kayu jati juga. Memang benar-benar selain desain villa, dia memperhatikan juga untuk detail-detail permainan ornamen gitu ya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih Van. Benar, bukan kaleng-kaleng. Nah, kita kemana nih Van? Kita ke kamar di lantai 2, yuk. Oke. Mau. Jadi jangan capek ya, tonton terus video ini sampai selesai ya Pak. Yes. Ya? Kita sudah mulai nafasnya menggap nih Pak. Tapi masih sangat excited karena rumah ini banyak yang untuk dieksplor. Jadi ini adalah rumah kamar di lantai 2. Ya, ini juga bisa dibilang master bedroom sih. Karena? Ya karena besar, ada kamar mandi dalamnya juga. Tapi tanpa walk-in closet ya kalau tanpa walk-in closet. Tapi kalau karena ruangannya masih besar, mau didesain ulang lagi juga masih juga bisa untuk desain untuk walk-in closet. Oke, Van. Seperti itu. Next, Van. Lanjut. Nah, Van, rumah ini sertifikatnya apa sih, Van? Sertifikatnya tenang, ini sudah hak milik. Oh, hak milik ya. Soalnya agak aneh ya kalau misalnya pemilik sudah mendesain sedemikian rupa tapi tidak dibuat hak milik, itu sangat jarang terjadi sih. Jadi tentunya aman, Van ya. Aman. Nah, kembali lagi ini banyak sekali open space ya. Jadi tidak ditutup tapi menggunakan kayak kasa gitu ya. Semacam kasa, benar. Jadi ini yang semakin menambah feel hunian seperti di Bali. Iya. Soalnya aksentuasi seperti ini tuh banyak ditemui di villa-villa di Bali. Betul, Mas. Nah, ini juga ada kamar lagi. Nah, ini saya kamar dalam juga ya. Saya enggak hoax ya. Di setiap kamar pasti ada kamar mandi dalamnya. Nice, Van. Satu kata sih, Van. Nice, Van. Aku jarang sih nemuin rumah yang memang semua kamar mandinya di dalam. Jarang. Benar sekali. Dan aku lagi ngebayangin, Van. Ngebayangin kalau memang bener-bener ini serasa di Bali, feel-nya serasa di Bali. Dan ini ya, ini teras ini kalau misalkan dikasih kursi-kursi, kita sambil ngopi, lihat pemandangan, view. Keren banget sih memang. Benar. Iya. Dan satu lagi, di setiap kamar itu pasti ada ventilasinya, ada jendelanya. Itu yang tadi bikin, kita kan di kamar-kamar tadi kan tidak ada AC yang menyala. Iya, nggak ada senyala. Tapi kita feel-nya masih adem. Walaupun kita ini lagi di siang hari sekarang posisinya. Jam 1 ini ya, Pak. Cuaca kurang lebih 36 derajat plus hampir 40. Tapi di sini nggak kerasa kayak gerah banget gitu. Karena apa tahu nggak, Pak? Ini floor to ceiling-nya tinggi, Pak. Floor to ceiling-nya cukup tinggi. Yes. Jadi ditambah dengan permainan pintu kaca tanpa ada batasan, Pak ya. Benar. Jadi angin itu bebas mau masuk tanpa izin penghuni, Pak. Ya, ini kamar terakhir yang ada di sini. Kamar terakhir, jadi tetap ada kamar mandi dalam yang connecting dengan multifunction room. Oh, jadi total kamar 6, satunya dipakai untuk multifunction room. Ya. Sebelumnya ini ruangan karaoke, jadi semua temboknya ini sudah kedap suara. Oh, oke. Kalau kedap udara kita nggak bisa nafas. Jangan sampai. Jadi ini dulu bekas ruang karaoke karena sudah dihuni, diubah, dikosongkan dan cocok untuk multifunction room. Misalnya ada banyak tamu,
yang mau diundang bisa di sini, Iya. atau mungkin nanti mau difungsikan sebagai mini home theater juga bisa. Kalau aku punya saran, Pak. Kamu mau apa? Hobiku kan olahraga, Pak. Ini Olahraga. aku bikin mini gym. Yes, juga bisa karena Mini gym keren nih, Man. karena satu lagi, ini sirkulasi udaranya juga sangat bagus. Ini connecting ke balkoni. Oke, kita buka. Dan kayunya nih, kayu. Lantainya, Van, dilihat nih, Van. Yes. Lantainya sudah lantai kayu. Jadi memang cocok untuk Bener. dijadikan multifunction room. Multifunction. Many things bisa bisa dieksekusi di sini dan banyak sekali ruangan yang bisa dipakai. Oh, ini balkoni ya? sebelah Ini sini balkoni, benar. ya? Oke, mungkin mau dilihatin dulu balkoninya sebelah sini. Ya ini bisa untuk mungkin dibuat untuk jemur pakaian atau mungkin juga tadi Guido bilang Guido senang olahraga, ini juga bisa dipakai untuk olahraga. Ya, jadi stretchingnya di sini, Yes. alat-alat gymnya di dalam. Cocok banget, Mas. Bener. Mantap nih. Dan kenapa kok lokasi ini bisa dibilang strategis ya? Rumah ini di tempat yang strategis karena Royal Residence adalah kita sudah bilang tadi kan, sudah tahu semua bahwa Residence adalah salah satu perumahan residen yang cukup elit di Surabaya Barat. Iya. Juga dekat dengan Pakuan Mall. Selain itu di jantungnya Royal Residence nanti akan ada universitas yang bisa dibilang dulu termasuk top 4 ya di Indonesia. Apa itu? UK Petra. Universitas Petra. Petra. Itu Ada di nanti sini, akan ada di dalam Royal Residence. Selain itu, di sini kalau tadi aku lihat sekelilingnya ya, itu ada clubhouse ya? Bener nggak sih, Mas? Clubhouse ada, dan clubhouse-nya besar. Dan juga masih ada semacam Soho di belakang juga. Jadi di seberang kampusnya nanti itu ada Soho yang sudah jadi duluan sekarang. Jadi tidak hanya Anda semua mendapatkan rumah dengan nuansa Bali dan Homi, tapi banyak sekali peluang yang bisa didapatkan di dalam rumah. Nah, fasilitas itu kan fasilitas yang ada di dalam Van ya. Jadi Yes. kayak Universitas Petra, kemudian yang kamu sebutkan clubhouse, Benar. Soho, kemudian kalau ada Soho berarti otomatis ada cafe resto dong. Cafe kan. resto, Jadi yes. mau cari makan Juga nggak gampang, susah. nggak susah. Nah, kalau yang di luar dari Royal Residence, Van, Di luar Royal Residence banyak juga fasilitas pusat hiburan seperti Pakuan Mall ya, kita tahu salah satu mall terbesar di Asia Tenggara tentunya. Dan juga pusat pendidikan juga yang di luar sini juga banyak. Wow. Dan dekat sekali dengan pintu-pintu tol. contohnya, Van? Tol paling dekat di sini pintu tol Gunung Sari. Oh, oke. Itu deket banget dari Deket sini. banget. Jadi kalau kita dari luar kota, exitnya Yes. ke Anda mau ke Gunung Sari Malang, ya? Anda mau ke Malang bisa lewat Gunung Sari. Anda pengen ke Jakarta lewat pintu tol Driorejo. Tidak jauh juga dari sini. Oke, Van. Oke. Anda punya industri di daerah Krian, Mojokerto, bisa ada tol KLBM, Krian Negundi dan sebagainya itu yang baru di develop. Jadi lokasi ini sangat dekat kemana-mana, sangat strategis. Dan aku mau nambahin, Van, karena tadi kan aku lewat pintu utamanya Royal Residence ya. Itu Yes. gede banget, Van. Gede banget. Dan aku notice ada 3 spot atau 3 bisnis yang bagus di depan tuh. Di seberangnya Royal Residence itu ada McDonald. persis. Kemudian di kanan dari Royal Residence ini ada Mitra 10. Jadi Mitra kalau mau 10. cari material bangunan tinggal Yes. ke depan. Jadi kalau mau nambah-nambahin di sini butuh apa langsung ke Mitra 10. Dan Iya. di seberangnya ada semacam mini mall ya. Yes, Mall ada kecil. Royal Plaza Royal kan. Plaza Dan semacam itu dikelola mini plaza. langsung oleh developer dan banyak yang tempat makanan sih di sana. Oke, Mas. Nah, kita sudah nge-review banyak banget nih yang kita jelaskan ke you friends. Nah, harganya nih, Van. Harganya ini menarik nih. Untuk rumah dengan skala seperti ini, seluas ini dengan arsitektur dan interior yang sebagus itu hanya 10,5 M saja. Dengan luas tanah tadi 589. Luas sorry. bangunan 529, Oh, tanahnya 529. 678. Kurang 600-an lah, kita ngomong 600-an 600-an. Lebih dari 600. Dan harganya 10,5 M. setengah M. Dan Di itu masih lokasi yang sudah padat penduduk, di lokasi yang sudah major, Jadi, bisa dibilang ya? major, dan sekitarnya pun sudah major juga, jadi bisa Worth it dijadikan lah ya. pertimbangan ya. worth it banget ya. Yes. Jadi angkanya memang nggak terlalu high, nggak terlalu low. Itu standar banget. Dan itu masih nego kan ya? Itu masih nego, tapi come on lah, dengan rumah seperti ini, it's still a good number gitu, dengan 10,5 M. Dan juga untuk pembayaran, Ivan, bisa cash,
gimana pembayaran? Pembayaran cash bisa, KPR bisa, karena YouProperty sendiri juga sudah bekerja sama dengan banyak rekanan bank. Jadi menurut masalah pembayaran, it's not a big deal. Ya. Untuk tergantung klien kebutuhannya seperti apa, tinggal dibicarakan aja. Oke, thank you banget Van untuk house tour-nya hari ini. Yes. Dan untuk you friends, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel kita YouProperty Indonesia. Saya Guido. Dan saya Evan. Bye-bye and the next video. See you again. Ciao. Tuh, nih, kamera masih nyala nih. Nih. Wih, kenapa Nick? Masih on. Father di dalam kan? Mau apa Nick? Mau lihat ke belakang? Oke, jadi kita tanpa Vander ya Nick ya? Tanpa Vander nih ya? Masih pakai sandal jepit lagi nih. Ini tadi memang nggak sengaja kita shoot, tapi ya kita kasih bonus video mungkin kali ya. Ya Nick ya? Masih ada space di sini kan? Ini ada mini court basketball, jadi memang nggak terlalu besar, tapi ya kalau diperbaiki masih oke sih ini tempatnya. Udah ya?